Halo Bapak Ibu, selamat malam, semoga selalu sehat dan bahagia. Malam hari seharusnya menjadi waktu istirahat yang tenang, tetapi kenyataannya banyak sekali orang, terutama di usia lanjut, yang justru sering terbangun di tengah malam dan sulit tidur lagi. Apakah Bapak Ibu pernah mengalaminya juga? Bangun tengah malam bukan hanya membuat tidur jadi tidak nyenyak, tapi juga bisa membuat tubuh terasa lelah, pusing, bahkan mengganggu kesehatan jangka panjang. Nah, kabar baiknya, ada cara alami yang bisa membantu tidur lebih pulas tanpa harus mengandalkan obat tidur. Salah satunya melalui pilihan buah-buahan tertentu yang ternyata punya kandungan khusus untuk membantu tubuh lebih rileks, membuat tidur lebih cepat, dan mengurangi gangguan terbangun di tengah malam. Di video kali ini, kita akan membahas buah-buahan apa saja yang terbukti secara penelitian bisa membantu tidur nyenyak. Tidak hanya itu, saya juga akan menjelaskan aturan waktu konsumsinya, agar manfaatnya benar-benar terasa. Jadi, pastikan Bapak Ibu simak sampai selesai, karena siapa tahu salah satu buah ini bisa menjadi solusi sederhana agar tidur malam Bapak Ibu lebih berkualitas. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan buah pertama yang sangat mudah ditemukan dan harganya juga ramah di kantong, yaitu pisang. Mungkin banyak dari kita sudah sering makan pisang, entah itu sebagai camilan, campuran kue, atau dimakan langsung. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa pisang sebenarnya bisa menjadi teman tidur alami jika dikonsumsi dengan cara dan waktu yang tepat? Pisang mengandung beberapa zat penting yang berhubungan langsung dengan kualitas tidur. Pertama adalah magnesium dan kalium. Kedua mineral ini berfungsi untuk merilekskan otot-otot tubuh. Bayangkan kalau tubuh kita sedang tegang, otot kaku, atau bahkan sering kram di malam hari, tentu akan sulit tidur nyenyak. Dengan adanya magnesium dan kalium, otot menjadi lebih rileks, saraf lebih tenang, sehingga tubuh merasa lebih nyaman untuk masuk ke fase tidur. Selain itu, pisang juga mengandung triptofan, yaitu sejenis asam amino yang sangat penting. Triptofan ini di dalam tubuh akan diubah menjadi serotonin, yang kemudian menjadi melatonin. Nah, melatonin inilah yang sering disebut sebagai hormon tidur, karena berperan mengatur jam biologis tubuh kita. Jadi, ketika Bapak Ibu makan pisang dalam porsi kecil sebelum tidur, tubuh mendapatkan bahan baku alami untuk memproduksi hormon tidur tersebut, sehingga tidur bisa datang lebih cepat dan terasa lebih dalam. Hal ini juga tidak hanya sekadar teori. Ada penelitian yang mendukung manfaat pisang ini. Salah satunya diterbitkan dalam Journal of Pineal Research. Studi tersebut menunjukkan bahwa asupan triptofan memang berhubungan dengan peningkatan kualitas tidur, termasuk membuat seseorang lebih mudah tidur dan tidur lebih lama tanpa sering terbangun. Jadi, makan pisang sebelum tidur bukan hanya sekadar mitos, tapi memang ada dasar ilmiahnya. Nah, supaya lebih nikmat, Bapak Ibu bisa mencoba resep sederhana, smoothie pisang dengan susu hangat rendah lemak. Caranya gampang sekali, cukup blender setengah atau satu buah pisang matang dengan segelas kecil susu rendah lemak yang sudah dihangatkan. Minuman ini bisa menjadi pengganti camilan malam yang lebih sehat, sekaligus menenangkan perut. Susu hangat sendiri sudah lama dikenal membantu tidur. Ditambah pisang, hasilnya akan lebih maksimal. Namun, ada aturan waktu yang perlu diperhatikan. Jangan makan pisang persis sebelum tidur. Idealnya adalah sekitar 1 jam sebelum tidur. Dengan begitu, tubuh punya cukup waktu untuk mencerna terlebih dahulu, dan zat gizi yang terkandung di dalamnya bisa bekerja dengan optimal tanpa membuat perut terasa penuh ketika rebahan. Tentu saja, ada juga peringatan khusus. Pisang memang menyehatkan, tetapi jangan berlebihan. Bagi penderita diabetes, konsumsi pisang harus lebih hati-hati karena kandungan gulanya cukup tinggi dibandingkan beberapa buah lain. Jadi cukup setengah hingga 1 buah saja, jangan sampai lebih dari itu. Selain itu, pilih pisang yang sudah matang tetapi tidak terlalu lembek, supaya kadar gula alaminya tidak terlalu tinggi. Bapak Ibu, bisa dibayangkan kalau sebelum tidur tubuh sudah lebih rileks, otot tidak tegang, pikiran lebih tenang, dan hormon tidur bekerja lebih baik. Pisang bisa membantu semua itu, dengan catatan porsinya tepat dan waktunya pas. Jadi, daripada mencari camilan manis yang justru bikin sulit tidur, lebih baik mencoba pisang sebagai pilihan alami yang mendukung kualitas tidur kita di malam hari. Sekarang kita masuk ke buah kedua, yaitu ceri, khususnya jenis tart cherry atau ceri asam. Buah yang satu ini mungkin tidak terlalu sering kita konsumsi di Indonesia, karena lebih banyak tumbuh di daerah subtropis. Namun,
Manfaatnya untuk tidur sudah cukup dikenal di dunia medis dan gizi. Ceri dianggap sebagai salah satu buah yang paling efektif membantu tidur nyenyak, karena kandungan melatonin alami yang cukup tinggi. Melatonin adalah hormon yang berfungsi mengatur jam biologis tubuh, atau yang sering disebut sebagai ritme sirkadian. Ketika kadar melatonin dalam tubuh meningkat, tubuh mendapat sinyal bahwa sudah waktunya istirahat. Itulah sebabnya, konsumsi makanan atau minuman yang mengandung melatonin bisa membantu seseorang lebih cepat mengantuk, tidur lebih lama, dan tidak mudah terbangun di malam hari. Dibandingkan buah-buahan lain, tart ceri memiliki kadar melatonin yang menonjol, sehingga sering dijadikan bahan penelitian tentang kualitas tidur. Hal ini terbukti dalam sebuah riset yang dipublikasikan di European Journal of Nutrition. Studi tersebut menemukan bahwa orang yang rutin mengonsumsi jus tart ceri mengalami peningkatan durasi tidur dan kualitas tidur secara keseluruhan. Tidak hanya itu, mereka juga merasa lebih segar di pagi hari dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengonsumsi ceri. Penelitian ini semakin memperkuat reputasi ceri sebagai buah yang bersahabat dengan kualitas tidur. Nah, bagaimana cara mengonsumsinya? Cara paling praktis adalah dengan membuat jus ceri murni tanpa gula tambahan. Cukup dengan memblender segenggam ceri segar yang sudah dicuci bersih, lalu diminum tanpa tambahan pemanis. Jika menggunakan tart ceri, rasanya memang agak asam, tapi justru itu yang membuatnya segar dan menyehatkan. Untuk bapak ibu yang mungkin kurang terbiasa dengan rasa asamnya, bisa menambahkan sedikit madu sebagai pemanis alami, tetapi sebaiknya tetap tidak berlebihan. Untuk aturan waktu, ceri sebaiknya dikonsumsi 1-2 jam sebelum tidur. Kenapa tidak langsung sebelum tidur? Karena tubuh butuh waktu untuk menyerap melatonin alami dari ceri tersebut. Jadi kalau bapak ibu minum segelas kecil jus ceri setelah makan malam, sekitar pukul 8 atau 9 malam, lalu tidur pukul 10, itu adalah waktu yang ideal. Dengan begitu, tubuh sudah mendapat sinyal alami untuk beristirahat. Namun, ada juga hal penting yang perlu diperhatikan. Di Indonesia, mendapatkan tart ceri segar memang cukup sulit. Buah ini biasanya hanya tersedia di supermarket tertentu dengan harga yang relatif tinggi. Alternatifnya, banyak produk jus ceri kemasan yang beredar. Jika ingin mencobanya, pilih jus yang tidak mengandung tambahan gula berlebihan atau pengawet. Karena jika terlalu banyak gula, manfaatnya justru berkurang dan bisa mengganggu kesehatan, apalagi bagi bapak ibu yang memiliki diabetes atau masalah gula darah. Selain itu, bapak ibu juga bisa mencari produk suplemen ekstrak tart ceri yang sudah banyak dijual. Walaupun bentuknya bukan buah segar, kandungan melatonin alaminya masih bisa membantu kualitas tidur. Tentu saja, sebelum mencoba suplemen, ada baiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter, terutama jika bapak ibu sedang mengonsumsi obat tertentu. Bisa dibayangkan betapa sederhananya solusi ini. Daripada langsung bergantung pada obat tidur yang bisa menimbulkan ketergantungan, ceri menawarkan cara yang lebih alami. Walaupun memang tidak selalu mudah didapat di Indonesia, mengetahui manfaatnya bisa menjadi tambahan pengetahuan berharga. Siapa tahu suatu saat bapak ibu menemukan jus ceri di supermarket, bisa dicoba untuk membantu tidur lebih nyenyak. Jadi, ceri, khususnya tart ceri, adalah buah kedua yang sangat direkomendasikan. Kandungan melatonin alaminya membuatnya istimewa dibanding buah lain. Dengan mengonsumsinya dalam porsi kecil dan waktu yang tepat, yaitu segelas kecil jus sekitar 1-2 jam sebelum tidur, bapak ibu bisa merasakan tidur yang lebih pulas, dan semoga tidak sering terbangun di tengah malam. Bapak ibu, buah ketiga yang juga bisa menjadi sahabat tidur adalah kiwi. Buah kecil berkulit coklat berbulu halus ini memang terlihat sederhana, tapi kandungan gizinya sangat luar biasa. Selain dikenal sebagai sumber vitamin C yang tinggi untuk daya tahan tubuh, kiwi ternyata juga memiliki peran penting dalam membantu kualitas tidur. Kiwi mengandung serotonin, yaitu zat kimia otak yang berfungsi mengatur suasana hati, membantu rasa rileks, dan memudahkan tubuh masuk ke fase tidur. Serotonin inilah yang nantinya berperan dalam pembentukan melatonin, hormon pengatur siklus tidur. Jadi ketika seseorang mengonsumsi kiwi, ia tidak hanya mendapat manfaat vitamin dan mineral, tetapi juga dukungan alami untuk menenangkan pikiran dan tubuh sebelum tidur. Selain serotonin, kiwi juga kaya akan antioksidan, terutama vitamin C dan E. Antioksidan berfungsi melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan stres oksidatif. Mengapa ini penting? Karena stres oksidatif yang berlebihan seringkali membuat tubuh mudah gelisah,
otot tegang, bahkan mengganggu ritme tidur. Dengan asupan antioksidan yang cukup, tubuh menjadi lebih seimbang, pikiran lebih tenang, dan tidur pun lebih nyenyak. Manfaat kiwi untuk tidur ini bukan hanya sekadar teori. Ada penelitian menarik yang mendukung hal ini. Studi yang dipublikasikan di Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa orang dewasa yang mengonsumsi 2 buah kiwi setiap malam, 1 jam sebelum tidur, selama 4 minggu berturut-turut, mengalami peningkatan signifikan dalam kualitas tidur. Mereka lebih cepat tertidur, tidur lebih lama, dan kualitas tidurnya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yang lebih menarik, penelitian ini juga menyoroti efek positif kiwi pada lansia yang sering mengalami masalah insomnia ringan. Artinya, buah sederhana ini bisa menjadi alternatif alami yang sangat bermanfaat. Nah, bagaimana cara menyajikan kiwi agar lebih nikmat sekaligus sehat? Salah satu resep sederhana adalah membuat potongan kiwi yang dipadukan dengan yogurt rendah lemak. Caranya mudah sekali. Cukup kupas 1-2 buah kiwi, potong kecil-kecil, lalu tambahkan beberapa sendok yogurt. Kombinasi ini bukan hanya menyegarkan, tapi juga menambah manfaat gizi. Yogurt rendah lemak sendiri mengandung probiotik yang baik untuk pencernaan, sehingga membantu tubuh merasa lebih nyaman sebelum tidur. Untuk aturan waktunya, kiwi sebaiknya dikonsumsi 1 jam sebelum tidur. Dengan jeda waktu ini, tubuh punya kesempatan untuk mencerna terlebih dahulu, dan kandungan serotoninnya bisa bekerja membantu tubuh masuk ke fase tidur. Misalnya, jika Bapak Ibu biasanya tidur jam 10 malam, maka konsumsi kiwi sekitar jam 9 adalah waktu yang ideal. Namun, ada juga peringatan yang perlu diperhatikan. Kiwi memiliki rasa yang cukup asam, sehingga bagi sebagian orang, terutama yang memiliki masalah MAG atau asam lambung, bisa menimbulkan rasa tidak nyaman jika dimakan terlalu malam. Jika Bapak Ibu punya riwayat MAG, sebaiknya konsumsi kiwi dalam porsi kecil saja, atau kombinasikan dengan makanan yang lebih lembut seperti yogurt, agar lebih ramah di lambung. Kiwi juga cukup tinggi serat, sehingga baik untuk pencernaan. Tapi jika dikonsumsi berlebihan di malam hari, bisa membuat perut terasa penuh. Karena itu, cukup 1-2 buah kecil saja sebelum tidur. Ingat, yang terpenting bukan banyaknya, melainkan konsistensi dan waktu konsumsi yang tepat. Bisa dibayangkan, dengan kandungan serotonin, antioksidan, dan penelitian yang mendukung, kiwi adalah salah satu buah terbaik untuk meningkatkan kualitas tidur, terutama bagi Bapak Ibu yang sering terbangun di tengah malam. Jadi, jika di rumah ada stok kiwi, jangan ragu untuk mencobanya sebagai camilan malam sehat sebelum tidur. Sekarang kita sampai pada buah keempat yang juga cukup populer dan mudah didapat, yaitu anggur. Buah mungil dengan rasa manis segar ini ternyata bukan hanya enak dimakan, tetapi juga memiliki manfaat besar untuk membantu tidur lebih nyenyak, terutama karena kandungan melatonin alaminya. Melatonin adalah hormon yang secara alami diproduksi tubuh ketika malam hari. Hormon inilah yang memberi sinyal pada otak bahwa sudah waktunya beristirahat. Namun, seiring bertambahnya usia, produksi melatonin cenderung menurun, sehingga banyak lansia sering mengalami masalah susah tidur atau sering terbangun di tengah malam. Inilah alasan mengapa mengonsumsi buah anggur dalam jumlah wajar bisa membantu menambah asupan melatonin dari luar tubuh. Alasan bermanfaat. Anggur, terutama varietas anggur hitam dan ungu, diketahui mengandung melatonin alami dalam jumlah yang cukup. Senyawa inilah yang membuat anggur dapat membantu mengatur ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur kapan kita harus terjaga dan kapan harus tidur. Selain itu, anggur juga kaya antioksidan polifenol seperti resveratrol, yang dapat menurunkan peradangan dan meningkatkan sirkulasi darah, sehingga membantu tubuh lebih rileks sebelum tidur. Tidak hanya itu, kandungan air pada anggur juga tinggi, sehingga membuat tubuh tetap terhidrasi. Hidrasi yang baik ternyata berpengaruh pada kualitas tidur, karena dehidrasi dapat menyebabkan seseorang lebih sering terbangun di malam hari akibat rasa haus atau kram otot. Dukungan penelitian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi anggur bisa memberikan efek positif pada tidur. Sebuah studi yang menganalisis berbagai varietas anggur menemukan bahwa anggur hitam memiliki kadar melatonin tertinggi, cukup untuk memengaruhi kualitas tidur seseorang. Meski penelitian tentang anggur dan tidur masih berkembang, bukti ini memberi dasar yang kuat untuk menjadikan anggur sebagai salah satu pilihan buah penunjang tidur malam yang lebih nyenyak. Resep sederhana. Cara mengonsumsi anggur untuk membantu tidur sebenarnya cukup mudah.
Bapak Ibu bisa memakannya langsung dalam keadaan segar, tapi ada juga cara sederhana untuk menjadikannya camilan sehat sebelum tidur. Misalnya, siapkan 5-7 butir anggur segar lalu padukan dengan sedikit potongan keju rendah garam. Kombinasi ini memberikan keseimbangan antara rasa manis alami anggur dengan protein ringan dari keju, yang bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang malam. Jika ingin variasi lain, anggur juga bisa dibekukan sebentar di freezer, lalu dinikmati seperti es buah kecil yang menyegarkan. Cara ini membuat anggur terasa seperti camilan ringan tanpa menambah kalori berlebih. Aturan waktu makan. Meski bermanfaat, anggur tetap sebaiknya dikonsumsi dengan aturan waktu yang tepat. Idealnya, makanlah 5-7 butir anggur sekitar 1 jam sebelum tidur. Jangan mengonsumsinya terlalu dekat dengan waktu tidur, karena kandungan gula alaminya bisa memberi sedikit energi tambahan yang justru membuat sulit terlelap jika langsung dibaringkan. Dengan memberi jeda 1 jam, tubuh masih punya waktu untuk mencerna dengan baik sebelum masuk ke fase tidur. Peringatan. Ada hal penting yang perlu diingat. Meskipun anggur bermanfaat, kandungan gulanya cukup tinggi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki diabetes atau sedang menjaga kadar gula darah, sebaiknya batasi porsinya dengan ketat. Pilihlah anggur berukuran kecil, dan jangan sampai lebih dari segenggam. Selain itu, hindari jus anggur dalam kemasan karena biasanya mengandung gula tambahan yang justru bisa mengganggu kualitas tidur. Selain diabetes, mereka yang memiliki masalah pencernaan seperti mak sensitif juga sebaiknya berhati-hati, karena asam buah dalam anggur bisa memicu ketidaknyamanan jika dikonsumsi terlalu banyak di malam hari. Kesimpulan. Anggur memang buah kecil yang penuh manfaat. Dengan melatonin alaminya, buah ini bisa membantu tubuh lebih siap untuk tidur nyenyak. Namun, tetap penting untuk memperhatikan jumlah dan waktu konsumsinya agar tidak menimbulkan masalah lain, terutama terkait gula darah. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin menikmati camilan sehat malam hari yang tidak hanya enak tapi juga bermanfaat untuk tidur, anggur bisa menjadi salah satu pilihan terbaik, tentu dengan porsi yang bijak. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mencoba makan anggur sebelum tidur? Kalau iya, bagaimana pengalamannya? Apakah tidurnya terasa lebih pulas? Sekarang kita masuk ke buah kelima yang bisa menjadi pilihan penutup manis sebelum tidur, yaitu pepaya atau mangga. Keduanya sama-sama buah tropis yang sangat mudah ditemukan di Indonesia, dan memiliki rasa segar manis yang disukai banyak orang. Meski sering dianggap hanya sebagai buah pencuci mulut, pepaya dan mangga ternyata memiliki peran penting dalam mendukung kualitas tidur, asalkan dikonsumsi dengan porsi yang tepat. Alasan bermanfaat. Salah satu kandungan yang membuat pepaya dan mangga bermanfaat untuk tidur adalah vitamin B6. Vitamin ini memiliki peran besar dalam membantu tubuh memproduksi serotonin, yaitu neurotransmitter yang kemudian diubah menjadi melatonin, hormon utama pengatur tidur. Artinya, tanpa cukup vitamin B6, tubuh bisa mengalami kesulitan dalam menjaga kualitas tidur yang nyenyak. Selain itu, pepaya juga kaya serat yang membantu pencernaan tetap lancar. Sistem pencernaan yang sehat berhubungan langsung dengan kenyamanan tidur, karena perut yang kembung atau tidak nyaman seringkali membuat seseorang gelisah di malam hari. Sementara itu, mangga mengandung antioksidan seperti beta-karoten dan vitamin C, yang berperan dalam menurunkan stres oksidatif, sehingga tubuh lebih rileks menjelang tidur. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Kandungan gula alami pada mangga cukup tinggi, sehingga porsinya harus lebih kecil dibanding pepaya. Pepaya lebih aman untuk dikonsumsi malam hari, karena kadar gulanya lebih rendah dan lebih ramah bagi pencernaan. Dukungan penelitian. Beberapa penelitian di bidang gizi telah menunjukkan bahwa kekurangan vitamin B6 dapat mengganggu kualitas tidur. Dalam salah satu studi, partisipan dengan kadar vitamin B6 rendah dilaporkan lebih sering mengalami insomnia, mudah terbangun, dan mimpi yang mengganggu. Peneliti menyimpulkan bahwa asupan vitamin B6 yang cukup sangat penting dalam pembentukan serotonin, yang kemudian memengaruhi produksi melatonin sebagai hormon tidur. Dengan demikian, konsumsi buah kaya vitamin B6 seperti pepaya atau mangga bisa menjadi salah satu strategi alami untuk menjaga kualitas tidur, terutama bagi lansia yang produksinya cenderung menurun. Resep sederhana. Untuk menikmatinya, Bapak Ibu bisa mencoba resep sederhana yang menyegarkan, potongan pepaya dengan sedikit perasan jeruk nipis segar. Kombinasi ini bukan hanya enak, tetapi juga membantu menambah asupan vitamin C dan memberi rasa segar tanpa tambahan gula. Jika memilih mangga,
Ambillah hanya beberapa potong kecil mangga matang lalu padukan dengan sedikit yogurt rendah lemak. Rasanya manis alami sekaligus memberi tambahan protein ringan yang membuat kenyang lebih lama tanpa memberatkan pencernaan. Aturan waktu makan. Penting untuk diingat bahwa buah ini sebaiknya tidak dimakan terlalu dekat dengan waktu tidur. Idealnya, konsumsi 3-4 potong kecil pepaya atau mangga sekitar 2 jam sebelum tidur. Mengapa perlu ada jeda waktu lebih lama dibanding buah lain seperti pisang atau anggur? Karena kandungan serat dan gulanya bisa membuat perut terasa penuh atau sedikit kembung jika langsung dibawa tidur. Dengan memberi jeda waktu, tubuh punya kesempatan untuk mencerna lebih baik sehingga tidur terasa lebih nyaman. Peringatan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, hindari porsi besar, terutama mangga, karena kadar gulanya yang cukup tinggi bisa membuat gula darah melonjak. Hal ini bisa mengganggu kualitas tidur dan berbahaya bagi penderita diabetes. Kedua, bagi yang memiliki masalah pencernaan sensitif, sebaiknya pilih pepaya dibanding mangga, karena pepaya lebih ringan di perut dan justru membantu melancarkan pencernaan. Selain itu, hindari makan pepaya atau mangga terlalu dekat dengan waktu tidur. Jika dikonsumsi kurang dari 1 jam sebelum tidur, bisa menimbulkan rasa begah atau kembung yang justru membuat sulit tidur nyenyak. Kesimpulan. Pepaya dan mangga memang bisa menjadi pilihan buah tropis yang menyegarkan sekaligus bermanfaat untuk mendukung tidur. Dengan kandungan vitamin B6, buah ini membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin yang berperan penting dalam siklus tidur. Namun, kunci utamanya adalah porsi kecil dan waktu konsumsi yang tepat, yaitu sekitar 2 jam sebelum tidur. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin menikmati camilan sehat di malam hari tanpa khawatir mengganggu tidur, pepaya atau mangga dalam jumlah kecil bisa menjadi pilihan cerdas. Apakah Bapak Ibu lebih suka pepaya yang lembut dan ringan di perut, atau mangga yang manis menyegarkan? Selain mengonsumsi buah-buahan yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa tips sederhana yang bisa membantu tidur Bapak Ibu menjadi lebih nyenyak dan tidak sering terbangun di tengah malam. Tips ini bisa dilakukan setiap hari tanpa memerlukan biaya besar. Hanya perlu konsistensi dan perhatian pada kebiasaan sehari-hari. 1. Batasi kafein setelah sore hari. Kopi, teh, bahkan coklat mengandung kafein yang dapat membuat tubuh tetap terjaga. Jika dikonsumsi setelah jam 4 sore, efeknya bisa bertahan sampai malam hari sehingga mengganggu rasa kantuk alami. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin minum teh atau kopi, usahakan hanya di pagi atau siang hari saja. 2. Jangan minum terlalu banyak air sebelum tidur. Meski hidrasi penting, minum air terlalu banyak menjelang tidur bisa membuat Bapak Ibu sering terbangun karena harus ke kamar mandi. Idealnya, cukupi kebutuhan cairan di siang dan sore hari, lalu kurangi menjelang malam agar tidur lebih tenang tanpa gangguan. 3. Buat suasana kamar nyaman. Kamar tidur sebaiknya dibuat dalam kondisi gelap, sejuk, dan tenang. Cahaya terang atau suara bising bisa menghambat produksi melatonin dan membuat tidur tidak pulas. Jika memungkinkan, gunakan tirai tebal, matikan lampu utama, dan nyalakan kipas angin atau AC dengan suhu sejuk yang nyaman. 4. Rutin olahraga ringan. Olahraga teratur di pagi atau sore hari dapat membantu tubuh lebih cepat merasa lelah secara alami di malam hari. Tidak perlu olahraga berat, cukup jalan santai, senam ringan, atau peregangan otot. Hindari olahraga berat menjelang tidur, karena justru bisa membuat tubuh terlalu aktif. Dengan kombinasi buah-buahan penunjang tidur dan kebiasaan sehat seperti ini, kualitas tidur Bapak Ibu bisa meningkat secara alami. Tidur yang nyenyak bukan hanya membuat tubuh segar di pagi hari, tapi juga memperkuat daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jangka panjang. Kalau boleh saya tanya, biasanya Bapak Ibu paling sering terbangun di malam hari karena apa? Apakah karena ingin ke kamar mandi, atau sulit merasa nyaman di kamar? Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir pembahasan tentang buah-buahan yang bisa membantu tidur lebih nyenyak. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk absen di kolom komentar. Tuliskan, biasanya Bapak Ibu tidur jam berapa? Dan apakah sering terbangun di tengah malam? Ceritakan juga pengalaman jika pernah mencoba salah satu buah yang kita bahas tadi, apakah terasa ada perbedaan pada kualitas tidurnya? Terima kasih banyak sudah setia menemani sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak lansia serta keluarga yang bisa merasakan manfaatnya. Semoga malam ini Bapak Ibu bisa tidur dengan tenang, nyenyak tanpa sering terbangun,
dan besok pagi bangun dengan tubuh yang segar serta semangat baru. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam hangat untuk Bapak Ibu semua.